Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, para simpatisan dan pendengar sekalian yang setia mengikuti renungan harian melalui channel YouTube ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan dan penuntunannya, sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali bangun dan mengawali setiap aktivitas kita. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang memiliki rencana yang indah untuk kehidupan setiap kami, umat-umat-Mu. Di saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami sama-sama siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Renungan harian keluarga pada hari ini Senin 31 Maret 2025 dengan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Sekali lagi kitab Yohanes pasal 12 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema perenungan kita di pagi hari ini ingin bertemu dengan Yesus. Sekali lagi, ingin bertemu dengan Yesus. Pernahkah Anda berharap untuk bertemu dengan tokoh yang kamu idolakan? Apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut? Bagaimana perasaan Anda ketika kesempatan itu tiba? Kita bisa membayangkan perasaan orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus Kristus seperti yang dijelaskan dalam firman hari ini. Mereka memohon bantuan Filipus yang kemudian bersama Andreas menyampaikan maksud itu kepada Yesus Kristus. Mereka mengatakan, "Kami ingin bertemu dengan Yesus." Kata bertemu menggunakan kata Yunani, idein, dari eidon, yang artinya melihat, mengetahui, mengenal secara langsung, mengerti dan memahami. Mereka tidak mau hanya mendengar kabar saja. Mereka ingin bertemu dan melihatnya secara langsung. Melalui Filipus dan Andreas, maka kerinduan yang besar orang Yunani akhirnya tercapai.
perjumpaan dengan Yesus Kristus mendatangkan sukacita tersendiri bagi orang Yunani. Dalam perjumpaan tersebut, Yesus Kristus mengajar mereka bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Perkataan Yesus Kristus ini menunjuk pada jalan salibnya atau penderitaan yang kematiannya yang sudah dekat. Kematian itu harus terjadi karena hanya melalui kematiannya di kayu salib maka penebusan itu dapat terwujud. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus menggunakan gambaran tentang biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Gambaran ini memberi arti bahwa kematian Tuhan Yesus memberikan kehidupan baru dan berkelimpahan bagi banyak orang. Kematian Yesus Kristus adalah jalan menuju keselamatan bagi semua orang yang percaya. Bagi orang Kristen saat ini, perjumpaan dengan Tuhan Yesus dapat terjadi melalui ibadah yang dilakukan secara pribadi, di dalam doa dan puasa, serta baca firman, melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di lingkup kolom dan jemaat, dan dalam setiap realitas hidup setiap hari. Kita percaya bahwa Yesus Kristus selalu ada bersama kita dimanapun dan kapanpun. Kita selalu merasakan kehadirannya yang mendatangkan sukacita. Kiranya anggota keluarga Kristen dapat terus mencari Tuhan Allah dan kehendaknya. Kehadiran yang aktif dalam persekutuan-persekutuan ibadah adalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah dan mampukanlah kami agar selalu memiliki keinginan dan berusaha untuk berjumpa denganmu melalui ibadah, doa, dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini melalui renungan harian keluarga. Kiranya pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Kemanapun kita pergi dan berada, teruslah berjalan dalam hikmat Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.